Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, kita akan menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya x1 dan x2. Misalkan suatu persamaan kuadrat mempunyai akar-akar x1 dan x2, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan rumus dalam kurung x dikurang x1 dikali dalam kurung x dikurangi x2 sama dengan 0. Nah, contoh, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya sebagai berikut. Yang A, min 2 dan 6. Yang B, sepertiga dan seperdua. Kita coba kerjakan yang A dulu. A, kita tentukan nilai x1 dan x2 nya. x1 min 2, x2 nya 6. Setelah itu kita masukkan ke persamaan dalam kurung x dikurang x1 dikali dalam kurung x dikurang x2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai x1 dan x2 nya, sehingga diperoleh dalam kurung x dikurangi negatif 2 dikali dalam kurung x dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga kita dapat menuliskan dalam kurung min dikali min sama dengan plus dalam kurung x ditambah 2 dikali x dikurang 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita membuat skema perkaliannya. Yang pertama, x dikali x sama dengan x kuadrat. X dikali min 6 sama dengan min 6x. Selanjutnya, plus 2 dikali x sama dengan 2x. Plus 2 dikali min 6 sama dengan min 12, sehingga diperoleh x kuadrat min 6x tambah 2x dikurangi 12 sama dengan 0. Ini diperoleh dari x kuadrat tadi diperoleh dari x kali x, min 6x diperoleh dari x kali min 6, plus 2x diperoleh dari 2 dikali x, min 12 diperoleh dari plus 2 dikali min 6, sehingga diperoleh x kuadrat min 6x tambah 2x min 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita kerjakan dulu yang suku sejenis. Yang ini kita kerjakan min 6x tambah 2x sama dengan min 4x, sehingga persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang B. x1 sepertiga dan x2 nya seperdua. Kita masukkan ke dalam persamaan x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0, sehingga diperoleh x dikurangi sepertiga dikali x dikurangi seperdua sama dengan 0. Kita buat skema perkaliannya. Yang pertama, x kali x sama dengan x kuadrat. X kali negatif seperdua sama dengan setengah negatif setengah x. Selanjutnya, negatif sepertiga dikali x sama dengan negatif sepertiga x. Selanjutnya, negatif sepertiga dikali negatif seperdua sama dengan positif seperenam, sehingga diperoleh x kuadrat
negatif setengah X negatif sepertiga X ditambah seperenam sama dengan 0. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Negatif seperdua X sama negatif sepertiga X, kita samakan penyebutnya agar bisa kita operasikan. 2 sama 3 penyebutnya kita rubah menjadi 6. Berarti yang seperdua kita kalikan 3, yang sepertiga kita kalikan 2, sehingga diperoleh 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 1 kali 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6, sehingga diperoleh X kuadrat negatif 3 per 6X dikurangi 2 per 6X ditambah 1 per 6 sama dengan 0. Nah, kita kerjakan yang suku sejenis. Min 3 per 6X dikurangi 2 per 6X, hasilnya X kuadrat min 5 per 6X ditambah 1/6 sama dengan 0. Nah, sampai sini boleh. Kita bisa rubah lagi, semuanya ini kita kalikan 6. Nah, semuanya kita kalikan 6 sehingga diperoleh 6X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang dimaksud adalah 6X kuadrat min 5X plus 1 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar persamaannya? Nah, suatu persamaan kuadrat dapat disusun kembali jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Jika X1 plus X2 menyatakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat dan X1 kali X2 menyatakan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat baru dapat disusun dengan X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari jumlah akar-akar X1 tambah X2 kita bisa mencarinya dengan cara min B per A. Selanjutnya, untuk mencari hasil kali akar-akar X1 kali X2 kita mencari dengan cara C dibagi A. Nilai A, B, C kita peroleh dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Contoh, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X min 10 sama dengan 0. Langkah pertama, kita mencari nilai A, B, C-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan negatif 10. Langkah selanjutnya yang dicari adalah jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Untuk mencari jumlah berarti X1 ditambah X2 sama dengan negatif B dibagi A. B-nya sama dengan 3, berarti negatif 3 dibagi A-nya 1 sama dengan 1. Berarti negatif 3 dibagi 1 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita cari hasil kali akar-akarnya. X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya min 10, A-nya 1. Berarti min 10 dibagi 1 sama dengan min 10. Sehingga diperoleh jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat tambah 3X
min 10 sama dengan 0 adalah min 3 dan min 10. Nah, contoh selanjutnya, diketahui X1 tambah X2 sama dengan 7 dan X1 kali X2 sama dengan 10. Tentukan persamaan kuadratnya. Nah, kita peroleh dari soal di atas bahwa jumlah akar-akarnya sama dengan 7 dan hasil kali akar-akarnya sama dengan 10. Kita tinggal kasih masuk atau substitusikan ke persamaan X kuadrat min dalam kurung X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X kuadrat dikurangi 7, kita substitusikan dari nilai X1 tambah X2 nya, kita substitusikan ke sini, sehingga diperoleh X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10. 10 juga kita substitusikan dari nilai X1 kali X2 nya 10, kita substitusikan ke sini persamaan ini. Nah, sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, contoh selanjutnya, jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat min 4X tambah 12 sama dengan 0. Tentukanlah persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar alfa tambah 2, alfa tambah 2, dan beta tambah 2. Nah, dari persamaan 2X kuadrat min 4X tambah 12 sama dengan 0, diperoleh nilai A, B, C nya. A nya sama dengan 2, B nya negatif 14, C nya 12. Kita cari nilai alfa tambah beta. Alfa tambah beta sama dengan min B per A sama dengan B nya negatif 14, sehingga diperoleh negatif dikali negatif 14 dibagi 2. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya kita cari perkalian alfa dan betanya. Perkalian alfa dan beta itu sama dengan C per A. C nya 12, A nya 2, sehingga 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, langkah selanjutnya kita cari jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Akar yang pertama adalah alfa plus 2 dan akar yang kedua adalah beta plus 2. Kita cari jumlah akar-akarnya dulu. Jumlah akar-akarnya alfa tambah 2 ditambah beta tambah 2 sama dengan alfa tambah beta ditambah 2 tambah 2. Sehingga diperoleh alfa tambah beta ditambah 4. Nah, alfa tambah beta ini nilainya berapa? Alfa tambah beta tadi nilainya adalah 7, hingga 7 kita substitusikan ke nilai alfa tambah beta, sehingga diperoleh 7 ditambah 4 sama dengan 11. Selanjutnya kita cari hasil kali akar-akar dari alfa tambah 2 dan beta tambah 2, sehingga diperoleh alfa kali beta ditambah ini alfa kali beta. Selanjutnya alfa kali 2 sama dengan 2 alfa, 2 kali beta sama dengan ditambah 2 beta, 2 kali 2
berarti sama dengan 4, berarti ditambah 4. Nah, kita bisa tuliskan. Nah, ini bisa kita rubah menjadi 2 dikali alfa tambah beta. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai alfa kali beta sama alfa tambah beta. Nah, alfa kali beta itu sama dengan 6. Nah, diperoleh dari sini. Alfa kali beta sama dengan 6. Nah, ditambah 2 dikali 7. 7 diperoleh dari alfa tambah beta. Alfa tambah beta tadi yang ini. Alfa tambah beta sama dengan 7. Sehingga 2 dikali 7 ditambah 4. Nah, kita kerjakan ini dulu. 2 kali 7 sama dengan 14. 14 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 24. Selanjutnya, kita bisa menyusun persamaan kuadrat barunya. Nah, x kuadrat dikurangi x1 tambah x2, x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, kita rubah sedikit persamaannya. Nah, di sini kan jumlah akar-akarnya menggunakan x1 tambah x2 dan perkalian akar-akarnya menggunakan x1 kali x2. Kita rubah menjadi alfa dan beta, sehingga diperoleh x kuadrat dikurangi penjumlahnya tadi kita gunakan a tambah 2 alfa ditambah 2 ditambah beta plus 2 x ditambah alfa plus 2 kali beta plus 2. Nah, nilainya tinggal kita substitusikan. X kuadrat dikurangi 11. 11 diperoleh dari nilai alfa plus 2 tambah beta plus 2 dari nilai ini. Kita sudah mencari jumlah dari akar-akarnya, dan 24 diperoleh dari hasil kali akar-akarnya, sehingga persamaan kuadratnya kita peroleh x kuadrat min 11x ditambah 24 sama dengan 0. Demikianlah penjelasan pada video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Semoga ilmu ini berkah bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.